Jadi kapan sebaiknya mengunjungi seorang andrologis? Jika Anda mengalami masalah, misalnya kesulitan untuk menghamili pasangan Anda, jika Anda menghadapi beberapa kesulitan, itu berarti Anda sedang menghadapi masalah infertilitas pada pria. Itulah salah satu alasan Anda bisa mengunjungi seorang andrologis. Atau jika ada masalah pada organ intim, misalnya ada kekhawatiran tentang ukuran penis, Anda bisa berkonsultasi, atau jika ada fimosis atau masalah lain, Anda bisa mengunjungi andrologis. Atau bisa juga terjadi parafimosis yang merupakan kondisi darurat. Anda bisa mengunjungi andrologis, dan ada juga kondisi lain yang disebut priapismus, yaitu ereksi yang berlangsung lama lebih dari 3 hingga 4 jam, yang biasanya disertai rasa nyeri. Itu juga merupakan kondisi darurat, yaitu priapismus. Atau bisa juga terjadi trauma pada area genital. Jika ada cedera pada penis atau cedera pada skrotum, misalnya cedera saat berhubungan seksual. Ini adalah area lain di mana Anda bisa berkonsultasi dengan andrologis. Kekhawatiran lain yang sering dialami orang biasanya berkaitan dengan masalah seksual atau aspek-aspek seksual. Jika Anda mengalami masalah seputar masturbasi atau ada mitos-mitos tentang masturbasi yang ingin diluruskan, Anda bisa berkonsultasi dengan andrologis Anda. Atau bisa juga berupa disfungsi ereksi di mana Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan maupun mempertahankan ereksi, itu adalah salah satu alasan Anda bisa berkonsultasi dengan andrologis. Atau jika Anda mengalami ejakulasi yang sangat cepat, ejakulasi dini, yang kita sebut sebagai ejakulasi prematur, Anda juga bisa berkonsultasi. Atau jika hasrat seksual Anda menurun, yang kita sebut sebagai gangguan hasrat seksual hipoaktif atau libido rendah, itu juga merupakan salah satu alasan untuk berkonsultasi. Atau beberapa orang mengalami ejakulasi yang terasa nyeri. Kondisi ini kita sebut sebagai odinoorgasmia. Setiap kali Anda ejakulasi, Anda merasakan nyeri. Itu juga merupakan alasan lain untuk berkonsultasi dengan andrologis. Hal lain jika Anda mengalami masalah kekurangan hormon testosteron, yaitu hormon pria. Jika Anda mengalami gejala kekurangan seperti mudah lelah, tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi seiring bertambahnya usia, kadar hormon testosteron akan menurun. Kondisi ini kita sebut sebagai andropause. Mirip seperti menopause pada wanita, namun terjadi pada pria. Jadi ada juga istilah yang disebut andropause. Secara ilmiah, kita menyebutnya sebagai hipogonadisme onset lambat. Jadi kini juga merupakan salah satu alasan Anda bisa berkonsultasi dengan andrologis Anda. Jika Anda mengalami masalah terkait infeksi menular seksual, sayangnya tanpa disadari, jika Anda pernah terpapar aktivitas seksual tanpa perlindungan atau bahkan dengan perlindungan, namun memiliki kekhawatiran terkait infeksi, Anda dapat mengatasi masalah tersebut dengan berkonsultasi kepada andrologis Anda. Jadi singkatnya, orang-orang yang mengalami masalah dengan nyeri testis, ada nyeri testis kronis yang kita sebut sebagai akalasia kronis. Itu juga merupakan area lain di mana kami dapat menawarkan teknik microsurgery setelah pengobatan. Jika masih belum berhasil, kami dapat melakukan prosedur microsurgery, dan orang-orang yang sudah menyelesaikan rencana keluarga mereka dan ingin melanjutkan dengan sterilisasi permanen yang kita sebut sebagai vasektomi, yaitu prosedur yang sederhana bahkan jika dibandingkan dengan tubektomi. Itu adalah salah satu prosedur. Vasektomi tanpa pisau bedah juga dapat ditawarkan. Dan ada berbagai modalitas pengobatan lanjutan di bidang andrologi di mana kami dapat menangani masalah yang berkaitan dengan fertilitas maupun masalah yang berkaitan dengan fungsi seksual, bahkan hingga hipogonadisme onset lambat atau defisiensi testosteron. Untuk merangkum semua hal ini, mungkin jika Anda sedang menghadapi masalah kesuburan atau disfungsi seksual, atau bisa juga masalah defisiensi hormon testosteron, atau bisa juga berkaitan dengan kanker testis atau kanker penis, androlog Anda juga dapat melakukan evaluasi lebih lanjut. Jadi, kapanpun Anda menghadapi masalah-masalah ini, Anda dapat berkonsultasi dengan seorang androlog dan meminta pendapat, lalu Anda bisa mengambil langkah yang sesuai. Terima kasih.